Halo, Assalamualaikum teman semuanya. Kembali lagi dengan channel pembelajaran kita bersama Kak Dion. Pada kali ini kita akan coba akan membahas beberapa hal penting untuk teman-teman sekarang yang lagi hamin dekat ya dalam persiapan KSNK. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali kita akan coba sharing ke teman-teman terkait dengan soal-soal yang sering keluar gitu ya terkait dengan KSNK. Nah, ini sepemahaman kakak, pengamatan kakak selama ini mengajar dan sebagainya. Nah, kakak coba untuk menjelaskan ke teman-teman soal-soal KSNK ekonomi untuk mata pelajaran ekonomi yang sering keluar di tingkat kabupaten kota. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita tahu dalam pelaksanaan KSNK itu sering kita temui ya. Pertama, perbedaan ketika teman-teman melaksanakan jika kalian lolos di KSNK maupun KSNP bahkan di tingkat nasional itu seringkali kelihatan jelas perbedaan dari masing-masing jenis seleksi. Nah, untuk sebelum kita jelasin ke teman-teman terlebih dahulu, Kak ingin menjelaskan sedikit apa sih bedanya ketika teman-teman lolos dari KSNK bahkan ke tingkat provinsi dan nasional. Nah, untuk pelaksanaan KSNK tingkat kabupaten kota itu biasanya sering dari tahun ke tahun itu ada soal-soal yang bahkan salah jawaban atau mungkin soalnya tidak ada jawaban atau dan lain sebagainya. Sering sekali tiap kabupaten kota dari beberapa tahun terakhir bahkan dulu kakak sekitar 6-5 tahun yang lalu mungkin itu masih sering terjadi soal-soal KSNK yang salah karena ya ini tingkat kabupaten kota. Nah, lanjut tingkat provinsi. Nah, biasanya di tingkat provinsi itu dia analisanya lebih mendalam. Teorinya dikurangin gitu ya. Jadi lebih ke studi kasus. Nah, kalau misalnya tingkat kabupaten kota dominannya adalah dia lebih teori gitu ya, lebih hitung-hitungan. Nah, kalau misalnya di tingkat provinsi, kakak dulu pernah di tingkat provinsi ya untuk mengikuti ini, biasanya soal-soalnya lebih banyak di kasus dan juga lebih ke analisa. Itu baik di pilihan ganda maupun di soal-soal esainya. Nah, karena tingkat kesulitannya semakin bertambah ya untuk menyeleksi peserta didik. Nah, kemudian lanjut di tingkat nasional, biasanya tingkat nasional ini lebih lagi. Karena biasanya di tingkat nasional mungkin mereka mengadakan semacam trading saham gitu ya, ada tambahan tes atau mungkin di tingkat nasional ini analisa yang lebih diperkuat, kemudian penggunaan bahasa Inggris lebih banyak. Kalau misalnya di kabupaten kota mungkin hanya beberapa soal menggunakan bahasa Inggris, tingkat provinsi bertambah lagi bobotnya soal-soal menggunakan bahasa Inggris, bahkan tingkat nasional semakin banyak soal-soal yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, biasanya soal-soal esai itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi, soal-soal seperti ini sangat teman-teman harus gitu ya mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, jadi semakin bertambahnya tingkat seleksi gitu ya. Nah, itu biasanya tingkat kesulitannya semakin gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba untuk tingkat kabupaten kota ini sharing-sharing ke teman-teman tipe soal yang sering muncul untuk kompetisi sains nasional di tingkat kabupaten kota untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, pertama kita akan bahas dulu dari segi mata pelajaran ekonomi mikro. Jadi kalau kita bedah secara umum mata ekonomi terbagi atas tiga. Pertama itu ekonomi mikro, kedua ekonomi makro, ketiga adalah akuntansi. Nah, untuk ekonomi mikro teman-teman biasanya belajar di kelas 10 gitu ya. Ekonomi makro di kelas 11 dan akuntansi di kelas 12. Nah, untuk ekonomi mikro dari sekian bab atau mata subbab yang kalian pelajari, itu soal-soal yang sering keluar adalah soal-soal seputar seperti ini. Silakan kalian baca sendiri. Pertama, trennya adalah untuk mikro cukup banyak dominan keluar dibandingkan makro. Bahkan mungkin bisa jadi proporsi yang sama ya. Kalau misalkan anggap soalnya adalah 50, mungkin 20 mikro, 20 makro, 10 akuntansi. Tapi tergantung dari si pembuat soalnya. Nah, biasanya kalau misalnya mikro, pertama jelas studi kasus mengenai kelangkaan, perbedaan kelangkaan dengan dan lain kayak gitu ya. Nah, itu biasanya ada permasalahan. Misalnya mungkin kasus seperti minyak goreng saat sekarang ini diangkat di soal gitu ya. Kalau misalnya kakak sebagai penulis, mungkin kakak angkat menjadi soal tingkat kabupaten kota, kelangkaan kayak gitu. Mungkin isu-isu lainnya yang sedang hangat biasanya diangkat oleh penulis untuk dimunculkan di soal tahun tertentu. Seperti tahun kemarin mungkin tahun 2021 mungkin soal-soal muncul kayak corona dan sebagainya. Nah, mungkin tahun 2022 ini diangkat soal-soal isu yang lagi hangat yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Kedua, terkait dengan skala. Nah, ini biasanya keluar, tapi untuk tahun kemarin ini unik karena tahun 2021 kemarin itu soalnya nggak muncul soal skala prioritas. Biasanya 2020, 2019 dan tahun-tahun sebelumnya soalnya sering muncul. Nah, kita nggak tahu nih tahun 2020 ini. Jadi jaga-jaga teman-teman terus
mempelajarinya gitu ya untuk soal-soal terkait dengan priority scale atau skala prioritas. Nah, berikutnya itu mencari harga keseimbangan pasar. Ini almost terus sering keluar gitu ya dari tahun ke tahun. Mencari harga keseimbangan, kemudian kuantitas keseimbangan, ada perubahan pajak atau subsidi itu sering sekali muncul di soal-soal KSNK. Kemudian yang keempat ya, mencari nilai elastisitas. Apakah mungkin yang muncul tahun kemarin misalnya elastisitas silang, kita nggak tahu nih apakah dia salah satu biasanya keluar, apakah elastisitas pendapatan atau elastisitas permintaan, atau beberapa muncul misalnya elastisitas permintaan atau elastisitas silang. Misalnya yang sering muncul adalah barang substitusi atau komplementer. Begitu ya teman-teman. Lanjut, setelahnya ada teori biaya. Biasanya teori biaya produksi ini ya terkait dengan berapa biaya tetap, berapa biaya variabel, total cost, dan lain-lain sebagainya itu keluar. Kemudian mencari laba maksimum. Nah, biasanya kadang soal itu dia menggabung pertama materi terkait dengan biaya produksi sama penerimaan. Nah, dari kedua itu dia gabung langsung mencari laba maksimum. Nah, itu paling sering sekali keluar. Dan terus tiap tahun biasanya keluar mencari laba maksimum. Nah, kemudian setelah itu belanja bahan usaha. Nah, ini unik untuk tahun 2021 kemarin itu soal bahan usaha sangat banyak keluar. Beberapa keluar di soal-soal terakhir. Nah, jadi bisa jadi muncul soal 5 sampai 10. Kalau kemarin itu bahan usaha itu beberapa soal. Biasanya soal bahan usaha ini muncul cuma 1 atau 2. Tapi unik tahun 2021 kemarin soal bahan usaha itu muncul bahkan lebih dari 4 soal, 5 atau 6 kayak gitu. Nah, setelah itu koperasi. Nah, biasanya koperasi tren terakhir itu jarang keluar. Bahkan koperasi yang mungkin soal yang muncul adalah mencari SHU gitu ya, atau sisa hasil usaha. Tapi dari tahun kemarin itu nggak ada mencari hitung-hitungan. Unik tahun 2021 kemarin teori seperti koperasi primer, koperasi sekunder, dan lain-lain, koperasi pusat dan lain sebagainya itu muncul lebih 3 soal untuk koperasi. Jadi tetap teman-teman terus memperhatikan karena ekonomi mikro ini ternyata lebih banyak keluar gitu ya di tahun 2021 kemarin dibandingkan sebelum-sebelumnya, biasanya lebih proporsional. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, yaitu terkait dengan soal yang sering keluar di ekonomi makro. Nah, karena ekonomi makro mata babnya lebih sedikit dibandingkan dengan ekonomi mikro, nah makanya kita perlu memperhatikan ini juga ya, teman-teman semuanya di sini. Nah, untuk ekonomi makro, biasanya keluar adalah terkait dengan mencari pendapatan nasional. Jadi, muncul soal-soal terkait dengan mencari berapa besarnya GNP, atau GDP, atau NNP, dan lain-lain. Nah, kemarin mungkin jadi mencari gimana sih perbedaan antara GNP dengan GDP. Nah, itu biasanya yang sering keluar. Kemudian yang kedua, untuk ekonomi makro muncul soal-soal seperti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ini soalnya nggak banyak. Mungkin munculnya 1 atau 2. Nah, kayak gitu. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemudian ketiga, indeks harga inflasi. Nah, inflasi atau indeks harga ini, kalau indeks harga mungkin agak jarang, tapi inflasi lebih sering, seperti mencari nilai inflasi. Kemudian dikategorikan masuk jenisnya apa, apakah inflasinya ringan, sedang, atau berat, atau hyper. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu cara mencari inflasi. Nah, keempat itu teori konsumsi dan tabungan. Nah, biasanya dia tidak menanya masing-masingnya. Nah, misalnya ada kalanya soal seperti ini dia langsung mencari multiplier effect gitu ya. Tapi ada kala juga di soal-soal teori konsumsi tabungan ini mencari misalnya berapa besarnya MPC atau besarnya MPS dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, berikutnya yang kelima yaitu menghitung efek pengganda. Nah, ini kelanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan konsumsi dan tabungan. Materi terkait dengan multiplier effect biasanya sering sekali muncul soal apakah efek pengganda diakibatkan dari pajak, diakibatkan dari pengeluaran pemerintah, dan lain-lain, itu biasanya sering sekali keluar. Jadi kalian harus tahu mencari efek pengganda, nilai efek pengganda dari perubahan pajak atau mungkin pengeluaran pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini terakhir untuk yang ekonomi makro, biasanya materi yang sering keluar adalah terkait dengan perdagangan internasional. Nah, apakah dia pertama bisa teori gitu ya, misalnya teori bla 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 bla, manakah para ahli yang mengemukakan siapa sih namanya, apakah David Ricardo atau Adam Smith, itu biasanya teori. Nah, atau kalau misalnya dia lebih aplikatif, dia menanyakan seperti berapa sih keunggulan mutlaknya atau berapa sih keunggulan komparatifnya dari misalkan pakaian di Indonesia atau Thailand, misalkan elektronik kayak gitu. Biasanya ada tabel gitu ya.
perbandingan dua negara. Nah, itu biasanya sering keluar untuk ekonomi makro. Tapi untuk tahun 2021 kemarin soalnya lebih banyak keluar di mikro. Tapi tetap kita harus memahami gitu ya seluruh materi yang kita pelajari di KSNK ini. Nah, terakhir teman-teman untuk akuntansi. Nah, ini unik kalau akuntansi jangan terlalu dipelajari semuanya karena teman-teman di sini pasti masih kelas 10, kelas 2, kelas 11. Untuk materi akuntansi itu biasanya dipelajari baru di kelas 12. Jadi soal-soal akuntansi ini mungkin banyak sekali kesulitan oleh teman-teman SMA. Biasanya mereka kesulitan karena mereka belum mempelajarinya di kelas, baru dipelajari di kelas 12. Sehingga teman-teman jangan dipelajari semuanya, pelajari aja yang penting-penting seperti pertama cara mencari jurnal penyesuaian untuk akuntansi jasa, misalnya beban muka, kemudian sewa, kemudian nilai penyusutan dan lain-lain itu biasanya keluar. Kemudian untuk instansi dagang atau hal lain, misalnya mencari modal akhir, modal awal, mencari PV itu soalnya muncul beberapa. Jadi dari kedua kita pelajari akuntansi ada jasa dan dagang. Nah, kedua itu yang paling sering amat keluar yaitu adalah soal terkait dengan akuntansi jasa. Jadi pahaminya aja jasa dulu, dagang ya nggak terlalu kalian pelajari nggak apa, asalkan yang kalian pelajari misalnya mencari nilai FIFO dan LIFO. Nah, ini kemarin unik di tahun 2021 muncul soal seperti ini. Tapi soalnya tahun-tahun sebelumnya jarang muncul soal-soal mencari FIFO atau LIFO ini. Jadi kan tahu aja ya cara mencarinya. First in, first out atau last in, first out kayak gitu. Jadi harus dipahami perbedaannya antara FIFO dan LIFO ini. Sama mencari laporan keuangan. Apakah mencari laporan keuangan perubahan modal, mencari laba dan lain, itu harus kita pahami. Nah, seperti itu teman-teman, ada 3 yang kita pahami. Selama materi mikro memang lebih banyak, jadi kita harapkan teman-teman terus mempelajarinya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat dan kita tunggu ke depannya. Semoga teman-teman sukses di pelaksanaan Olimpiade maupun tingkat kabupaten kota. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan terus tunggu ya di pertemuan berikutnya, semoga menarik yang kita bagikan ke teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.